Kamis pagi, Presiden Jokowi dalam pidatonya di sidang umum PBB menyampaikan bahwa selama pandemi COVID-19 ada politisasi dan diskriminasi vaksin COVID-19. Padahal melalui penggunaan vaksin ini yang bisa menjadi salah satu cara agar pandemi COVID-19 bisa terkendali. Sehingga kegiatan investasi antar negara akan tetap berjalan dengan baik. Bahkan, Jokowi menyerukan penataan ulang sistem ketahanan kesehatan global. Dilansir dari tribunnews.com, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya pada sesi debat umum sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Kamis 23 September 2021 pagi. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan pandangannya soal penanganan pandemi COVID-19, pemulihan perekonomian global, ketahanan iklim, hingga perdamaian dalam keberagaman. Melihat perkembangan dunia sampai sekarang ini, banyak hal yang harus kita lakukan bersama. Pertama, kita harus memberikan harapan bahwa pandemi COVID-19 akan bisa tertangani dengan cepat, adil, dan merata, ujar Presiden. Menurutnya, kemampuan dan kecepatan antar negara dalam menangani pandemi COVID-19 termasuk vaksinasi sangat timpang. Padahal semua tahu bahwa penanganan pandemi no one is safe until everyone is. Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal-hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata, katanya. Di masa depan, Presiden menyerukan seluruh negara untuk menata ulang arsitektur sistem ketahanan kesehatan global. Menurutnya, diperlukan mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global, baik pendanaan, vaksin, obat-obatan, alat-alat kesehatan, dan tenaga kesehatan secara cepat dan merata ke seluruh negara. Diperlukan standarisasi protokol kesehatan global dalam hal aktivitas lintas batas negara. Misalnya, perihal kriteria vaksinasi, hasil tes, maupun status kesehatan lainnya, jelasnya. Kedua, Presiden menjelaskan bahwa pemulihan perekonomian global hanya bisa berlangsung jika pandemi terkendali dan antar negara bisa bekerja sama dan saling membantu untuk pemulihan ekonomi. Indonesia dan negara berkembang lainnya membuka pintu seluas-luasnya untuk investasi yang berkualitas, yaitu yang membuka banyak kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan berkelanjutan, tambahnya. Ketiga, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa komitmen Indonesia terhadap ketahanan iklim, pembangunan yang rendah karbon, serta teknologi hijau sudah jelas dan tegas. Tetapi, proses transformasi energi dan teknologi tersebut harus memfasilitasi negara berkembang untuk ikut dalam perkembangan industri dan menjadi produsen teknologi. Pandemi COVID-19 mengingatkan kita tentang pentingnya penyebaran sentra produksi kebutuhan vaksin di dunia di banyak negara, ungkapnya. Keempat, Presiden menyerukan agar dunia tetap harus serius melawan intoleransi, konflik, terorisme, dan perang. Menurut Presiden Jokowi, perdamaian dalam keberagaman, jaminan hak perempuan, dan kelompok minoritas harus ditegakkan. Lebih jauh, Presiden Jokowi juga menyebut bahwa potensi praktik kekerasan dan marginalisasi perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan, serta krisis politik di Myanmar harus menjadi agenda semua negara. Pemimpin ASEAN telah bertemu di Jakarta dan menghasilkan 5-point konsensus yang implementasinya membutuhkan komitmen militer Myanmar. Harapan besar masyarakat dunia tersebut harus kita jawab dengan langkah nyata dengan hasil yang jelas.
Itulah kewajiban yang ada di pundak kita, yang ditunggu masyarakat dunia. Itulah kewajiban kita untuk memberikan harapan masa depan dunia, kata Jokowi. Selain itu diberitakan secara terpisah oleh Merdeka.com, Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia berhasil menurunkan kebakaran hutan dan laju deforestasi. Dia menyampaikan bahwa kebakaran hutan di Indonesia berhasil turun 82% pada tahun 2020. Hal ini disampaikan Jokowi saat menyampaikan pidato di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-76 pada Kamis 23 September 2021 pagi waktu Indonesia. Pidato disampaikan Jokowi secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Pada 2020, Indonesia telah berhasil menurunkan kebakaran hutan 82% dibandingkan tahun sebelumnya. Laju deforestasi turun signifikan terendah dalam 20 tahun terakhir, kata Jokowi sebagaimana ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden pada hari Kamis. Dia juga menekankan komitmen Indonesia yang akan terus memprioritaskan ekonomi hijau dan berkelanjutan. Jokowi menyadari bahwa Indonesia memiliki peran penting dalam isu perubahan iklim. Untuk itu, kami terus bekerja memenuhi komitmen kami, ucapnya. Di sisi lain, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia akan menjadi presidensi G20 pada 2022 mendatang. Tema yang diusung yakni Recover Together, Recover Stronger. Dia menegaskan bahwa Indonesia akan berupaya agar G20 dapat bekerja untuk kepentingan semua negara dan menjadikan inklusivitas sebagai prioritas utama kepemimpinan Indonesia. Indonesia akan berupaya agar G20 dapat bekerja untuk kepentingan semua, untuk negara maju dan berkembang, utara dan selatan, negara besar dan kecil, negara kepulauan dan pulau kecil di Pasifik, serta kelompok rentan yang harus diprioritaskan, ujarnya. Inklusivitas adalah prioritas utama kepemimpinan Indonesia. Ini komitmen Indonesia untuk membuktikan no one left behind, sambung Jokowi.